Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Kali ini Kak Dedi akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat fakta, kalimat opini, dan kalimat asumsi. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga jenis kalimat ini? Kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan keadaan atau kejadian yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Kalimat fakta bersifat objektif, artinya yang dinyatakan apa adanya sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Ada beberapa ciri dari kalimat fakta. Yang pertama, adanya penggunaan data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, apa sih perbedaan antara data kuantitatif dengan kualitatif? Data kuantitatif adalah informasi numerik yang bisa dihitung atau diukur. Contoh, Budi berusia 20 tahun. Di sana ada penggunaan numerik, yaitu angka 20. Sementara data kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur secara numerik. Contoh, Budi beragama Islam. Pemilik PO Setia Raharja adalah Pak Ahmad. Nah, itu contoh data kualitatif. Yang berikutnya, adanya penggunaan keterangan waktu. Peristiwa atau kejadian pasti ada waktu kapan peristiwa tersebut terjadi. Nah, di kalimat fakta ada penggunaan keterangan waktu. Dan yang terakhir, adanya penggunaan keterangan tempat. Peristiwa ataupun kejadian pasti ada dong lokasi kejadiannya itu di mana. Berikutnya Kak Dedi akan berikan beberapa contoh kalimat fakta guys, dan kita analisis bersama-sama. Yang pertama, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Di kalimat ini terdapat keterangan waktu guys, yaitu 17 Agustus 1945. Waktu Indonesia merdeka. Kemudian kalimat yang kedua, 5 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Kalimat yang kedua termasuk juga kalimat fakta karena ada penggunaan data guys. Data yang digunakan di sini adalah data kuantitatif, yaitu 5. Yang ketiga, terjadi kemacetan lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta. Kalimat ketiga, ciri kalimat faktanya ditandai dengan adanya penggunaan keterangan tempat di Jalan Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir, spidol ini harganya Rp10.000. Nah, Rp10.000 ini termasuk data juga, data kuantitatif guys. Oke, itu beberapa contoh kalimat fakta. Berikutnya kita bahas mengenai kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang menyatakan sikap atau pendapat seseorang mengenai suatu keadaan yang pernah atau belum terjadi. Nah, kalimat opini ini bersifat subjektif, artinya tergantung dari orang yang berbicara guys. Setiap orang tentu akan mengemukakan hal yang berbeda-beda, makanya disebut bersifat subjektif. Kalimat opini dipengaruhi oleh pemikiran, pemahaman, perasaan, keinginan, pengalaman, hingga keyakinan seseorang. Nah, ada beberapa ciri yang menandai kalimat opini. Yang pertama, adanya penggunaan kata sifat dalam kalimat. Berikutnya, kalimatnya berupa kalimat saran. Oke, Kak Dedi berikan beberapa contoh kalimat opini guys. Menurut saya, bubur diaduk lebih enak daripada tidak diaduk. Nah, itu kan menurut saya, menurut Kak Dedi, bubur yang diaduk lebih enak daripada yang tidak diaduk. Di sini ada penggunaan enak. Nah, ini ada kata sifat guys, atau adjektiva. Ya, menurut Kak Dedi sih lebih enak bubur yang diaduk dibanding tidak diaduk. Mungkin kalian berbeda ya. Kalian mungkin akan mengatakan bubur yang tidak diaduk lebih enak daripada bubur yang diaduk. Atau mungkin kalian akan mengatakan, ah sama aja Kak. Jika kamu sakit, sebaiknya segera pergi ke dokter. Nah, di sini ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya. Kalimat kedua, ini merupakan kalimat saran guys. Jika kamu sakit, sebaiknya segera pergi ke dokter. Apakah semua orang akan mengatakan hal yang sama? Jika melihat orang yang sakit, sarannya adalah pergi ke dokter? Tentu akan berbeda-beda kan? Mungkin ada yang menyarankan sebaiknya kamu beli obat di apotek. Atau sebaiknya kamu istirahat aja. Itu kan berbeda-beda guys.
bersifat subjektif. Tiap orang akan mengatakan hal yang berbeda-beda. Oke, berikutnya contoh yang ketiga, Pak Ahmad adalah orang kaya. Oke, di kalimat ketiga ada penggunaan kata sifat, kaya. Kaya itu ukurannya mempunyai uang berapa banyak sih? Tiap orang kan beda-beda ya. Mungkin orang yang memiliki uang 10 juta akan disebut kaya oleh orang yang hanya memiliki uang 100.000 rupiah. Tapi orang yang memiliki uang sejumlah 10 juta mungkin tidak akan disebut kaya oleh orang yang memiliki uang 1 miliar. Nah, jadi sifatnya subjektif. Adanya penggunaan kata sifat. Yang terakhir, belajarlah setiap hari agar nilai kamu bagus. Di sini ada kalimat persuasif sebenarnya ya, kalimat ajakan, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai kalimat saran. Belajarlah setiap hari agar nilai kamu bagus. Apakah setiap orang akan mengatakan atau menyarankan seperti itu agar nilainya bagus? Mungkin ada juga orang yang menyarankan, kamu kerja sama aja kalau cuman untuk mendapatkan nilai yang bagus. Atau bisa aja ada orang yang menyarankan lebih baik kamu belajar berkelompok dibandingkan sendiri agar nilai kamu bagus. Nah, itu sarannya kan beda-beda guys. Bersifat subjektif. Yang terakhir, kalimat asumsi. Kalimat asumsi adalah kalimat yang menyatakan dugaan, anggapan, atau perkiraan mengenai suatu hal yang belum terbukti kebenarannya. Jadi perlu dibuktikan terlebih dahulu guys. Nah, ada beberapa ciri yang menandai kalimat asumsi. Di antaranya ada penggunaan kata seperti diperkirakan, diasumsikan, diprediksikan, berasumsi, pasti, yakin, sepertinya, nampaknya. Nah, itu beberapa ciri dari kalimat asumsi guys. Contoh, dia pasti sudah menerima pesan saya. Misalkan saya mengirimkan pesan lewat WhatsApp, kemudian terlihat centang biru. Nah, saya berasumsi dia pasti sudah menerima pesan saya. Karena centang biru itu, apakah benar sudah menerima? Belum tentu juga. Bisa aja yang membuka HP-nya atau WA-nya itu orang lain. Oke, berikutnya, saya berasumsi bahwa acara akan berjalan dengan lancar. Apakah acaranya berjalan dengan lancar? Kan belum terlaksana acaranya. Bisa ya berjalan dengan lancar, bisa juga tidak. Jadi perkiraan ini harus dibuktikan dulu kebenarannya guys. Contoh yang ketiga, dia sepertinya tidak suka dengan masakanku. Di sini ada penggunaan kata sepertinya. Saya masak nih masakan, dihidangkan ke teman saya. Sepertinya dia ogah-ogahan makanya. Saya berprasangka atau menduga dia sepertinya tidak suka dengan masakanku. Apakah benar seperti itu? Belum tentu juga, harus ditanyakan dulu. Bisa saja dia tidak mau makan masakan Kak Dedi karena dia sudah kenyang, sebelumnya sudah makan. Oke, berikutnya yang keempat, saya yakin kamu akan meraih peringkat pertama di kelas. Di sini ada penggunaan kata yakin. Apakah benar menjadi peringkat pertama di kelas? Ya belum tentu juga, itu kan keyakinan Kak Dedi, keyakinan tiap orang kan bisa beda-beda guys. Terakhir, kemungkinannya nanti malam akan turun hujan. Misalkan Kak Dedi saat ini melihat awan sudah mendung. Kak Dedi berprediksi, Kak Dedi berasumsi nanti malam akan turun hujan. Kemungkinannya nanti malam akan turun hujan. Nanti malam turun hujan nggak? Ya belum tentu juga, kan malamnya juga belum menjelang. Bisa iya terjadi hujan, bisa juga enggak. Harus dibuktikan terlebih dahulu. Itu kalimat asumsi guys. Oke, itu penjelasan mengenai kalimat fakta, kalimat opini, dan kalimat asumsi. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa tekan subscribe-nya, juga loncengnya guys. Biar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.